Saya izin rekam. Oke. Oke. Oke, baik. Selamat siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Eee, yang sudah waktu Jepang menunjukkan jam 1 ya, di Indonesia jam 11. Jadi kurang lebih perbedaan waktunya sama kayak di Papua ya, Benar sekali, dengan waktu Indonesia Timur. Timur kita. Oke, ya, hari ini saya bersama Hidayat Polim, salah satu praktisi pendidikan juga di negeri Sakura. Dalam sebuah talk show budaya, literasi, dan pendidikan di negeri Sakura. Sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, tapi kita alihkan ini menjadi peringatan Hari Relawan Internasional yang jatuh sebenarnya pada tanggal 5 Desember 2020 atau 5 Yes. Desember 5 Desember setiap tahunnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi pada kesempatan kali ini Saudara Hidayat juga merelakan waktunya sebagai relawan volunteer di sini. Ya untuk bercerita mengenai bagaimana budaya, literasi, dan pendidikan di negeri Sakura. Oke, kepada Hidayat Polim, silahkan memperkenalkan diri, berikut afiliasinya. Oke, selamat siang, para relawan sekalian. Yes. So, di sini ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hidayat Polim. Saya lahir dan besar di Pulau Kundur, di Kepulauan Riau. Kemudian setelah lulus SMA, saya pindah ke Pulau Batam dan meneruskan kuliah S1. Dan di situ ya saya bertemu sama Mr. Kisno ya. Dan kita terus menjalin ya persahabatan sebagai guru dan murid. Nah, di sini saya melanjutkan kuliah tahun 2017 untuk S2 di Jepang. Mungkin saya boleh share dari slide di sini. Bentar ya, saya belum jadikan host Anda ternyata. Oh, oke. Saya bisa share slide. Yes, oke, silakan. Oke, sebentar. Oke, di sini ya. Ya. Jadi ini udah bisa kelihatan ya? Ya, terlihat jelas. Kampus Soka University, salah satu kampus terindah di Jepang sepertinya. Ya, yang saya tahu ya, karena saya setiap hari di sini waktu 2017 sampai 2019. Jadi saya sangat menikmati masa-masa kuliah ini. Kemudian alamnya begitu indah dan setiap musim kita bisa melihat begitu cepat perubahan 4 musim di Jepang. Jadi hidup itu begitu dinamis sekali. Dan ini adalah satu mimpi besar saya yang betul-betul bisa saya capai dan berhasil untuk lulus juga dengan hasil yang baik. Jadi mimpi itu sebenarnya tidak terlalu besar jika kita berani menapaki setiap langkah menuju perwujudan mimpi tersebut. Kemudian mungkin saya bisa share sedikit. Oke, ini waktu itu ke Medan ya, di Ya, Tanjung Merawa. oke, ya. Jadi Jepang, Indonesia, begitu banyak hal yang kita bisa pelajari sebetulnya. Belajar di negeri orang, kemudian bisa nanti suatu saat kembali ke Indonesia. Saya berharap bisa ya berkontribusi lebih banyak di pendidikan di Indonesia nantinya. Jadi ini foto-foto sama saya job hunting. Jadi di 2019 saya ikut kegiatan dari sebuah organisasi di Jepang. Mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Jepang, melakukan kegiatan untuk exchange dengan mahasiswa internasional. Jadi saya ikut Baito, ya istilahnya kerja paruh waktu di sini. Jadi bisa ketemu sama anak-anak SMA, SMP di Jepang. Itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Kegiatannya apa itu ya selama part time? Kalau di sini ada beberapa macam. Yang sebelah kanan ini kita 3 hari, kemudian kita ada kegiatan bahas tentang global
apa namanya, SDG, Hmm. Global Program dari UN. Dia lebih ke apa namanya, makanan ya, sustainability, makanan. Oke. Kemudian juga ada yang waktu itu masih bahas tentang Olimpik juga ada. Hmm. Ya, yang sampai saat ini masih tertunda, Olimpik Tokyo. Kemudian ada sebagian juga yang kegiatannya seperti lebih santai. Jadi kita bersama anak-anak SMA gitu, keliling kota di Tokyo, tempat bersejarah, kemudian sambil mengobrol pakai bahasa Inggris seperti itu. Hmm. Ya, sangat-sangat menyenangkan. Ini banyak sekali mahasiswa internasional itu kalau ada waktu kosong mereka pasti apply di sini. Apa sih hal-hal yang seru gitu dengan mahasiswa internasional? Pastinya beda nationality ya, bahasa Iya, negaranya beda. Bingung nggak ketika mau komunikasi gitu, kita maksa diri banget harus pakai bahasa Inggris? jelas sih. Jadi dia ada aturannya sebenarnya nggak boleh pakai bahasa Jepang kan bagi anak-anak SMA atau Ya. SMP Jepang ini. Oh, Dan mereka anak juga SMP, SMA itu ya targetnya ya? lebih banyak di SMP, SMA. Betul. Wow, mereka sendiri nggak boleh pakai bahasa Jepang dan diwajibkan berpakai bahasa internasional gitu. Benar sekali. Oke. Dan di tahun lalu ya, jadi sebelum tahun 2020 itu eh, anak-anak SMA atau SMP di Jepang itu masih tahap awal beginner banget belajar bahasa Inggris. Hmm. Karena di SD itu bisa dibilang sama sekali bahasa Inggris itu hanya mungkin sebulan sekali atau eh, ya sangat-sangat minim. Tidak menjadi mata pelajaran wajib di sana di Oke. Tokyo di Jepang ya. Oke. Kemudian baru tahun ini ada perubahan kurikulum itu bahasa Inggris mulai diwajib jadi mata pelajaran wajib itu di kelas 5 ya, kelas 5 SD. Kemudian setiap minggu juga ada pelajarannya mulai SD kelas 3. Ini Ya. membuka peluang besar juga dong bagi seorang Hidayat kan lulusan bahasa Inggris juga nih. Ya benar sekali. Ya kalau uh, itu kesempatan besar meskipun kita bahkan saya sendiri ya bahasa Jepang masih sangat jauh, masih belum mahir. Ya. Tapi peluang itu ada, khususnya di bidang pendidikan, apalagi di bidang bahasa Inggris. Itu dengan skill kita bahasa Inggris, kita bisa bekerja baik itu di tingkat sekolah menengah, sekolah dasar juga, ataupun sampai universitas juga bisa. Oke. Ya, banyak peluang besar. Ya. Ya, ya, Kemudian, iya ini foto-foto sedikit. ya. Waktu masa kuliah. Ini teman-teman dari Indonesia yang sebelah kiri ini. Jadi di Soka University juga cukup ramai waktu masa saya kuliah ya. Ya. Ada berapa belas gitu ya, 12, 13. Kemudian ya bisa berkuliah bersama teman-teman di sini, ada banyak buku di belakangnya. Ini suatu pengalaman yang luar biasa sih. Jadi teman-teman satu jurusan TESOL, Teaching English. Nah, uniknya sih di Universitas Soka di Jepang ini, bahkan teman dari Amerika dan Inggris datang ke Jepang untuk belajar bahasa Inggris. Untuk teaching English-nya ambil S2-nya di sini. Ya. Jadi Dari Amerika, dari Inggris malah datangnya ke Jepang untuk teaching English ya. iya, Itu menarik. unik sekali. Oke, oke. Iya. Karena programnya memang bahasa Inggris dan dosennya juga 80% Amerika atau Australia native speaker. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Iya. Dan hal-hal yang sangat mungkin bagi adik-adik ataupun ya yang berniat untuk kuliah di Jepang, begitu banyak sebenarnya beasiswa dan salah satunya dari Universitas Soka ini apa namanya menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak yang dari luar negeri juga datang ke sini dari Oke. India, Thailand. Ya, ya. Tadi menarik sekali tuh apa tadi TESOL ya, Teaching English Tiso. to the Speaker of Other Languages ya. Iya benar sekali. Oke, ya kadang-kadang teman-teman kita ini karena masih studi ataupun yang sudah lulus nggak mengenal istilah itu gitu. Jadi di prodi TESOL ini apa aja sih yang dikaji atau dipelajari? Terus tadi ada foto, ini ada foto di perpustakaan ya dengan begitu banyak buku gitu. Apakah ada kewajiban gitu menghabiskan sekian banyak buku kalau mau lulus? Enggak. Ini sebenarnya apa namanya?
Kalau pelajarannya ya, kalau apa namanya, mata kuliah sih lebih ke 2 aspek, yaitu teori dan praktikalnya. Hmm. Kita ada, basic seperti syllabus and curriculum design, Hmm. kemudian, bagi yang hobinya mungkin lebih ke grammar, pronunciation ada course-nya. Kemudian juga ada, apa namanya, sosiolinguistik. Jadi hal yang berbau research juga ada, yang theoretical. Nah, kemudian ada bagian yang paling penting itu menurut saya sih teaching, methodology. Jadi, profesornya juga begitu luar biasa sih. Jadi setiap kelas itu kayak role play, seperti di ruang kelas sesungguhnya. Kita jadi muridnya, kemudian dia akan, apa namanya, prepare bahannya segala macam. Peer Kemudian peer ada teaching diskusi. begitu ya? Gimana? Peer teaching ya? Iya, bisa dibilang. Oke. Lalu jelas ada, apa namanya, teaching practicum ada Oke. di semester terakhir. Jadi kesempatannya kalau teaching practicum, kita ngajarnya anak kuliah juga, cuman Oh, yang level S1. iya iya. Jadi sangat unik. Mahasiswa yang kita ajak itu, kalau saya waktu itu ngajak mahasiswa jurusan hukum, tahun pertama. Jadi levelnya itu masih bisa dibilang kalau, basic beginner, ya beginner. Jadi unik sekali. Kemudian apa namanya, karena kelas kita di Soka University khusus untuk jurusan S2 itu rata-rata sih jumlah mahasiswa tidak lebih dari 15. Jadi kelas kecil itu lebih efisien sebenarnya, karena kita punya waktu lebih banyak untuk diskusi, dan memang itu satu hal yang kayak ditekankan sih di jurusan ini. Lebih banyak sesi diskusi, kemudian, presentasi kecil. Dan para profesor juga, apa namanya, begitu support ya. Ketika memang ada masa-masa yang, dikasih deadline yang betul-betul bisa cukup stressful, tapi juga dari segi, apa namanya, bimbingan, guidance juga dan motivasi ke mahasiswanya juga sangat baik. Itu tadi katanya ada tugas yang kadang deadline-nya bikin, stressful gitu ya. Ya bikin deg-degan gitu. Itu tugas atau apa? Tugas ya? Iya. Jadi lebih banyak kalau tugas untuk, kita nggak ada ujian kayak ujian, apa ya, objektif atau TS. gimana. Hmm. Lebih banyak kan, tugas untuk paper, jadi nulis. Iya. Ya itu yang jadi deadline-nya. Kerasa banget ya kalau dulu nggak punya basic, menulis dengan baik itu akan kewalahan ya. Benar sekali, iya. Nah Kadang jadi bingung juga nih kosakatanya apalagi nih. nah, Benar-benar. support dari, profesornya atau dosen-dosennya itu gimana? Apakah sering dia kan ngasih tugas gitu, Mhm. ngasih tugas dikasih feedback nggak? Atau benar-benar kita di-guidance nggak, dibimbing nggak gitu? Oh ini ternyata kamu kurang nih dari sisi ini, gitu. Tergantung dosen juga deh. Cuman rata-rata yang, apa, profesor senior gitu, dia dari awal, di awal-awal semester sudah sampaikan tentang, timeline-nya seperti apa, kemudian, misalkan ada satu final project itu bisa dibahas dari awal. Jadi kita bisa tanya mulai dari, minggu pertama, minggu kedua kita kuliah udah bisa tanya jawab. Kemudian tambahannya lagi sih, dia kan, profesor punya office hours. Ya. Jadi kita bisa datang, kita bisa kontak email, janjian, bisa bahas tentang topik kita, kemudian model research ataupun, final paper-nya atau final presentation segala macam, itu kayak mana. Iya iya, terus teringatnya tadi, Ada ketika fleksibilitas. Hidayat, bilang jadi peluang untuk kuliah atau melanjutkan studi S2 di Jepang itu sangat terbuka ya sebenarnya kalau kita, explore Iya informasi jelas. dan termasuk hari ini juga kita menawarkan, salah satu jalan yang melalui Hidayat nanti sebagai, teman kita di sana. Siapa tahu nanti ada murid-murid saya juga yang tertarik untuk kuliah di sana, begitu. Kalau nggak salah dulu Iya. Hidayat, rekomendasinya dari aku juga ya kalau nggak salah?
Oke, yang waktu itu sebenarnya rekomendasi itu untuk yang ke Amerika. Oh, oke. Jadi waktu saya ajukan yang di Jepang, mereka tidak butuh rekomendasi, Oke. cukup yang TOEFL, IBT. Ah, ah, Jadi setelah 1 tahun saya kuliah, itu, ada regulasinya lagi dan sekarang bagi yang mau kuliah butuh rekomendasi. itu dia. Iya, Jadi rekomendasi satu, kemudian penting TOEFL itu. IBT ya? IBT, ya TOEFL, IBT boleh atau IELTS. Atau IELTS, oke. Oke. Minimumnya kalau nggak salah 7, 7,0 sepertinya masih masih tidak terlalu tinggi sih. Iya, 7,0 untuk IELTS ya atau, CBT? Sorry TOEFL, IBT? eee, ya IBT. IBT, ya ya ya. Oke, jadi supaya teman-teman juga ngerti kan entar persiapannya apa, gitu. Ada teman-teman yang sudah, di penghujung gitu, jadi mungkin persiapan juga gitu ya. Iya benar. Ya mungkin bisa jadi salah satu ini sih, tujuan untuk, menempuh kuliah S2 ataupun bahkan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain juga. Iya, mengenai beasiswa atau gimana nih peluangnya nih? Karena teman-teman pasti pengen tahu dong, gimana Hidayat berjuang di sana gitu, apakah beasiswa atau, self, funding atau gimana? Ya kalau untuk, kuliah di sini sejak awal yang, apa namanya, eee, saya ajukan itu ada beasiswa berupa pembebasan biaya kuliah, apa namanya, biaya per semesternya itu kita nggak perlu bayar gitu. Jadi dikasih exemption. Nah, kita cukup bayar namanya biaya admission saja, Oke, admission dan registrasi di awal untuk jadi aplikasi. tuition fee free ya, nggak bayar sama sekali ya? Biaya per semesternya yang free free, Oke oke. cuman di awal kita perlu bayar untuk admission, Nah, iya. itu, Kemudian ya, besaran biayanya berapa sih kira-kira kalau di kurs? admission-nya itu yang di awal cukup besar, eee, 243.000 yen, Mhm. kalau dirupiahkan mungkin sekitar 30 juta ya di awal. Kemudian, biaya yang lain itu sebenarnya biaya untuk biaya hidup ya, biaya bayar dormitory dan biaya, sehari-hari. Itu yang bisa dihemat sebenarnya dan beruntung waktu saya kuliah itu kita ada 2 beasiswa, selain yang tadi exemption per semester kita nggak perlu bayar, Mhm. ada setiap bulan dikasih uang saku. Oh, Jadi uang saku ini yang ya sangat menunjang sekali. Waktu itu jumlah yang bisa saya terima 70.000 yen, ya, cukup cukup besar, ya, 70.000 yen itu istilahnya saya bisa pakai setengah untuk bayar dormitory, kemudian sisanya biasa untuk, biaya hidup 1 bulan. Kalau hemat sih cukup 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 untuk biaya hidup. itu pengajuan beasiswanya ke mana? Ke universitasnya atau ke mana gitu? Iya, ini kalau yang saya ceritakan di sini semua dari, eee, yayasan yang di Soka University. Oke oke. Jadi, hal uniknya sebenarnya kalau misalkan kita mahasiswa internasional kan, Mmm. kan sudah pasti yang dari Indonesia internasional. Artinya setiap mahasiswa internasional itu kalau apply bisa dapat beasiswa Oh, peluangnya otomatis. lebih besar ya? Mhm, Oke. iya. Itu karena tujuan dari universitas ini mereka memang mau mengundang, international student gitu. Jadi bisa interaksi sama mahasiswa Jepang, kemudian bisa membangun suatu apa, persahabatan generasi muda. Oke. Sip. Ya, Iya. silakan dilanjutkan kembali. Oke. Dan, mungkin satu lagi, sebenarnya ketika kuliah juga ada satu beasiswa yang, eee, sangat bagus dari pemerintah Jepang. Jadi semasa kuliah kita bisa update informasi, kita bisa apply lagi di masa kuliah. Tapi kuncinya Heeh, tetap update informasi ya, berarti kita sendiri benar juga harus sekali. berusaha ya? Iya, mesti proaktif. Jadi Jadi kita nggak bisa penting hanya sekali. menunggu gitu ya? Iya iya, beasiswa itu nggak datang sendiri. Kita Betul yang betul. mesti apply. Harus kita yang Penting jemput sekali. bola begitu ya? Benar, itu sangat penting. In spite of, mungkin, very tight schedule atau mungkin ada paper yang sedang dikerjakan gitu, kita harus Setuju. menyisihkan Iya, waktu. di tengah-tengah itu kita, oh ada beasiswa. Dulu hampir saya bisa dapat, beasiswa Mombukaga
KUSO, pemerintah Kementerian Pendidikan, cuman Ya, ya, ya. nggak tembus level kedua. Iya. Yes. Itu kalau dapat sih 1 bulan 140.000 yen, artinya 2 kali lipat dari beasiswa yang Bisa uang saku tadi. sekitar 15-an juta ya. Iya, benar 20 juta kurang lebih. Ya, 20 juta. Bisa kirim balik mungkin ke kampung ya. Jadi TKI juga ya, tenaga Iya, kuliah iya. Indonesia ya. Sekaligus ya. Tenaga Iya. kuliah Indonesia. Benar sekali. Oke, mungkin saya lanjut. Ya, lanjut. Iya, jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan selama kuliah. Salah satunya waktu itu di 2018 ya, kita sama mahasiswa Indonesia, kemudian beberapa teman mahasiswa Jepang, kita tampil di sebuah acara di kampus, International Cultural Appreciation Festival. Jadi ini satu momen yang sangat bagus sekali. Istilahnya kita bisa sambil juga mempromosikan budaya Indonesia. Oke. Dan bersama teman-teman kita coba kreasi, mungkin model-model barong atau apa nih namanya, reog tapi gabungan gitu. Menarik ya, Kemudian jadi ada kombinasi ya, kayak ondel-ondel dengan reog gitu ya. iya, benar sekali. Kita coba bawa uniknya Indonesia gitu di mana gitu kan. Nah, gimana antusiasme penontonnya? Penontonnya siapa itu kebanyakan? Rata-rata sih mahasiswa internasional juga. Oke. Iya. Ya, ada yang sangat wow, ternyata Indonesia begitu beragam sekali gitu. Diversity. Ya. Sangat bagus responnya. Berarti artinya Soka University ini memberikan kesempatan juga ya untuk exhibition culture ya, culture exhibition ya. Iya, itu sebenarnya banyak sekali ya kesempatan untuk kita mempromosikan, kemudian mereka juga ada klub budaya, klub seperti namanya klub Southeast Asian. Jadi mahasiswa Jepang mereka pelajari tentang budaya Southeast Asian, Asia Tenggara. Mereka ada yang tampil bahkan pakai tari yang dari Aceh. Ya, banyak sekali. Oke, mungkin next. Oke, jadi sekarang saya bekerja di sebuah sekolah after school di Sagamihara, Jepang. Jadi ini sebuah sekolah yang memang kan bukan sekolah formal, tetapi dia lebih ditujukan untuk membantu anak-anak yang punya disabilitas seperti ADHD, kemudian autism spectrum. Jadi mungkin di sekolah mereka banyak mengalami kesulitan baik dalam komunikasi, kemudian bergaul sama teman. Jadi di sini sebenarnya sistemnya one on one. Iya, kita bisa melihat siswa itu maunya kerjakan apa gitu. Misalkan mereka ada yang suka dengan robot ataupun ada yang mungkin programming, games, kita bisa ikutin, kita bisa coba pelajari sama-sama, kemudian istilahnya saling support. Kita di situ juga coba komunikasi ke siswa itu lewat bahasa Inggris. Berarti robot ataupun sangat unik. teknologi lainnya itu digunakan untuk media ya. Iya, benar sekali, media. Dan mengeksplorasi seperti skill mereka, interest mereka di mana gitu. Dan mungkin itu bisa jadi titik tolak bagi mereka untuk di masa depan, untuk masa depan mereka juga. Berarti, ada yang suka, ya? Berarti seperti kalau di Indonesia mungkin seperti lembaga kursus gitu ya, untuk ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Iya, bisa dibilang begitu. Berarti swasta ya? Swasta non-profit, dan untuk sekolah ini dari pihak dari pihak ownernya itu dapat kayak bantuan dari pemerintah kota. Jadi 90% biayanya bisa di-support dari kota di tempat sekolah ini berada. Berarti luar biasa sekali ya, walaupun private gitu, tapi ownernya organisasinya dan ownernya juga non-profit ya, bahkan ada dana yang disuntikan gitu, bisa bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya. Iya, benar sekali.
benar sekali. Ya banyak istilahnya bisa betul-betul membantu sih. Anak itu bisa apa namanya? Paling penting sih tujuannya adalah bisa enjoy dulu. Mereka tidak merasa kayak nervous ataupun tertekan akibat mungkin di sekolah ya dengan teman-teman. Ada yang mungkin merasa kayak dibully di sekolah. Ya. Jadi mungkin kondisinya nggak begitu kondusif ataupun kurang apa namanya, tidak nyaman bagi mereka. Jadi di sini salah satu tempat bisa kita belajar bersama, kemudian sambil mereka bermain juga bisa. Oke, berarti Nobita cocok sekolah di sini ya, kursus di sini. Karena sering Iya, dibully itu sama Giant. benar sekali. Iya, iya, iya. Nobita. Oke, oke. Iya, Silakan diteruskan. oke. Nah, ini beberapa poin unik sebenarnya yang kita bisa ambil dari pendidikan di Jepang. Dari beberapa poin yang juga saya coba lihat dan juga tanyakan ke teman-teman orang Jepang. Jadi di Jepang itu untuk sistem pendidikan dari SD sampai SMP itu tidak ada tinggal kelas. Wah, luar biasa. Jadi ya mau seberapa bagus nilainya atau seberapa jelek mungkin nilainya itu tidak berpengaruh. Artinya tidak ada diskriminasi untuk di usia SD SMP ya dari segi akademik. Pertimbangannya apa itu? Kenapa sampai bisa sampai menerapkan sistem tidak ada tinggal kelas? Pertimbangannya ya, untuk detailnya sih saya masih belum riset sampai sedetail itu. Cuman kalau yang saya sepintas tahu ini kan mereka apa namanya tidak ingin ada kayak diskriminasi itu antara anak yang mungkin dari segi akademis yang bagus ataupun yang mungkin lebih lambat dari segi akademik, karena di usia ini banyak hal yang terjadi kan di hidup seorang siswa. Jadi setelah itu ketika mereka bisa terus naik kelas, artinya juga bisa memotivasi ataupun membangun satu self esteem yang baik juga ke mereka. Jadi tidak ada satu judgement di diri anak itu bahwa saya bodoh atau saya pintar gitu. Oke, jadi kalau kita kaitkan dengan tujuan utama pendidikan ya sebenarnya memang seperti itu ya, tidak ada sistem tinggal kelas, yang ada mungkin yang ada jalurnya cepat, ada yang lambat, dan semua itu tidak didiskriminasi dengan rankingan ataupun naik atau tinggal kelas begitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan di sini diterapkan education changes the people ya, and then people changes the world. Benar sekali, setuju. Itu seperti ketika anak-anak yang dari usia SD, SMP, artinya education itu kan seperti menanamkan suatu pola mindset bagi anak itu sendiri. Jadi ketika anak di usia SD, SMP benar-benar dalam pola pemikiran kan betul-betul bisa dibentuk ya. Jadi mungkin ada baiknya ketika SD, SMP mereka nggak ada judgement untuk naik kelas atau tidak naik kelas. Tapi setelah itu di SMA mereka udah mulai bisa berpikir mandiri, artinya sudah saya mesti belajar lebih baik. Kalau misalkan dia merasa sendiri untuk knowledge-nya masih jauh mungkin dari temannya. Jadi udah lebih matang seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Kemudian memang ditekankan juga moral study. Jadi itu mata pelajaran namanya Dotoku. Itu di usia-usia SD, bahkan dari taman kanak-kanak ya. Taman kanak-kanak sudah diajarkan. Kemudian juga di sini kalau kita bisa bandingkan sama Indonesia dan Jepang, mungkin kalau di Indonesia anak-anak TK itu setiap hari pasti orang tua datang bersama anaknya, ya diantar segala macam. Tapi kalau di Jepang udah mandiri ke sekolah bahkan sejak taman kanak-kanak. Iya. Jadi rata-rata itu jalan kaki ataupun ada yang naik tren juga ada. Udah bisa mandiri sendiri. Ya cuman mungkin dari segi
keamanan juga ya. Ya. Mungkin di Jepang ya bisa dibilang cukup kondusif. Dan orang tua bisa mensupport anaknya. Kamu berangkat sendiri ke sekolah. Mungkin ditunjukin 1 kali atau besoknya silakan eksplorasi sendiri. Oke, gitu ya. Bahkan dari TK ya, udah diterapkan seperti itu ya. Iya, benar sekali. Oke. Iya, dan juga anak-anak di Jepang ya memang rata-rata hobi membaca, baik itu manga ataupun, komik ya, anime. Dan itu satu hal yang mungkin jadi, memang jadi tradisi ya dari keluarga, mungkin dari orang tua. Dari segi, apa namanya, akademik juga cukup baik. Mereka bahasa Jepang itu kan tidak gampang-gampang amat ya, karena ada tulisannya juga dalam penulisan ada 3 jenis, ya hiragana, katakana, kanji, dan sejak usia SD udah mulai belajar namanya, hiragana, kemudian kelas 1, kelas 2 itu istilahnya udah, eee, mempersiapkan diri untuk kanji. Kanji yang mana sangat jumlahnya begitu banyak dan anak itu harus bisa mengingat, "Oh kanji ini maknanya apa," gitu. Oke. Oke, nah menarik ini tadi mengenai moral study, kita akan eksplor sedikit ya, karena saya Iya. hanya membaca begitu ya, atau mengobservasi informasi dari dunia maya. Nah, apa benar itu siswa di kelas 1, 2 SD di Jepang itu nggak diajarkan mata pelajaran tertentu, melainkan full mereka mengenai etika dan disiplin? Kalau yang ini kemarin saya, mungkin dapat informasi juga, itu tetap ada mata kuliah mata mata pelajaran ya, sorry, Hmm. mata pelajarannya tetap ada. Jadi baik, berhitung, kemudian menulis, kemudian ada juga science, sosial, dan, physical exercise. Ya, cuman memang tidak ditekankan untuk, apa namanya, nilainya itu, menentukan kayak seperti yang tadi di awal, tidak ada tinggal kelas. Jadi fokus untuk ke hal yang lebih ke manajemen sikap, seperti Ya, moral study itu lebih lebih ditekankan. jadi attitude ya lebih diutamakan Attitude, ya, ya oke, dan karakter ya. iya benar sekali. Oke, oke, silakan. Oke, literasi, ya ini mungkin kemarin sempat juga di-share, Hmm. ya. Jadi banyak sekali buku ataupun, dari siswa Jepang memang hobinya membaca. Dan sekarang mungkin membaca juga berbeda karena teknologi, jadi membaca itu bisa lewat HP dan smartphone, Mhm. ya. Kemudian mungkin kita bisa lanjut, oh ya, di sini ya suatu fakta aja. Jadi Jepang itu the highest level of proficiency in literacy and numeracy. Jadi similar kalau kita bandingkan dengan Finlandia. Finlandia memang dikenalkan sebagai mungkin, contoh ataupun teladan untuk pendidikan juga. Jadi kita bisa lihat, oh memang level proficiency-nya cukup tinggi di Jepang. Oke. Oke, kemudian mungkin berikutnya. Jadi ini hal-hal yang paling umum ya, yang bisa kita lihat di Jepang itu salah satunya ya punctuality. Benar-benar orang itu on time. Kalau kita ada meeting, kalau kita ada, khususnya apa namanya, kegiatan tertentu, ya di on time. Kemudian yang jelas karena ada sistem kereta, jadi kereta itu paling on time. Hmm. Ketika kita telat sedikit, wah mungkin bisa telat masuk kerja. Iya, iya. Jadi mereka betul-betul sangat ya, tepat waktu. Jadi bisa dikatakan sistem transportasi juga ikut membentuk karakter, bangsa Jepang itu sendiri ya? Iya benar sekali. Jadi baik itu bus, baik itu kereta, mau kereta yang cepat, ya Shinkansen ataupun kereta biasa, ya semuanya on time. Kecuali ada namanya gempa ataupun ya
stopan alam. segala macam. Mungkin bisa diumumkan, mungkin postpone atau gimana. Iya, kemudian berikutnya juga workaholic. Jadi workaholic ini sebenarnya ada sisi baiknya karena jelas suatu tanggung jawab ya. Ketika mereka orang Jepang ini bekerja, mereka itu fokus dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi ingin mensukseskan apa yang dikerjakan. Kemudian juga dari sisi lain ada namanya senior, junior. Itu mungkin senpai ya kalau dipanggil. Senpai itu senior. Jadi artinya mereka kerja itu mereka juga supaya dapat kepercayaan, trust dari yang atasan. Jadi mereka kerjanya mungkin overtime. Itu satu sisi. Iya, yang saya dengar bisa sampai gila-gilaan memang kalau udah kerja gitu. Iya benar sekali. Ada yang mungkin kerja workaholic, kemudian udah pulang itu di stasiun kereta mungkin mungkin tidur di situ aja. Ada yang sampai segitunya. Iya, Ya. iya, iya. Jadi jauh. Cuma udah apa namanya? Tidak begitu ini maksudnya karena ada sisi negatifnya. Mungkin beberapa orang Jepang sampai bekerja itu sampai sakit, kemudian ada juga bahkan sampai bisa meninggal dunia akibat kondisi ini. Iya, iya. Ya, tidak memikirkan kesehatannya. Jadi harus diantisipasi juga. Jadi agak berbanding terbalik ya dengan culture-nya orang Indonesia ya khususnya. Karena ini kita sesama Asia ini kan, tapi Iya benar. agak memang jauh berbeda sepertinya. Jauh ya, jauh sekali. Ini mungkin satu model gimana ya, Asia di Jepang ini mungkin satu model tersendiri gitu yang beda sama negara lain di Asia. Dan mungkin di dunia juga. Iya, 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 iya. Unik memang, Bisa unik. dibilang begitu. Kalau di Indonesia mungkin kita on time itu juga on time artinya mungkin 5 menit setelah waktunya mungkin baru muncul itu on time. Jadi di sana zero tolerance on lateness ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Jadi sejak kecil kata teman ya sejak STK itu udah memang ditekankan gitu, orang tua juga kasih tahu ke sekolah. Pokoknya minimum ya 5 menit sebelum jam mulai itu udah harus di sekolah Oke. Nah, ini menarik atau nih. udah harus di kelas, betul. Nah, oke, ini menarik kita eksplor sedikit ya mengenai waktu ya bagi Mhm. orang Jepang gitu atau bagi Hidayat yang sudah tinggal di sana dan menyesuaikan. Nah, berarti waktu itu bisa dikatakan sangat berharga ya. Jadi kalau kita ketinggalan aja sedikit atau menyia-nyiakan waktu itu konsekuensinya gimana itu? Wow, kalau telat ya, itu memang betul-betul sangat ini ya, sangat sangat sulit sekali. Maksudnya kita mau ngomong juga sulit karena kalau orang Jepang sendiri mereka misalkan sampai harus terjadi apa-apa sampai telat, itu betul-betul sangat minta maafnya itu level level tinggi. Benar-benar. Jadi kayak mereka merasa eee, satu kayak kehormatan atau gimana ya. Jadi benar-benar harus sampai berlutut mungkin Oke, oke, untuk oke. minta maaf. Berarti bisa dikatakan dengan kata lain, waktu juga mencerminkan kehormatan atau harga diri ya, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Itu kan trust ya. Jadi bukan hanya time is money, time is trust also. Wah, iya, iya, ini menarik, quotes yang menarik. Time is trust gitu ya. Time is trust. Eh, Iya. once a trust is left behind, so you will get nothing in the future ya. Benar sekali, benar sekali. Cuman mungkin orang Jepang saat ini ya, karena banyak, eee, orang asing yang datang ke Jepang, Ya. ya mungkin sedikit ada toleransi, ya, Hmm. karena terpengaruh, orang dari baik itu luar negeri mau dari benua Eropa, Asia, mungkin yang notabenenya, telat sedikit tidak apa-apa. Mungkin orang Jepang di sini, mereka mencoba untuk mentoleransi, ya. Oke, oke, oke. Mhm. Silakan lanjutkan lagi. Ya, kemudian organize ya, jelas ini sangat interrelated sama yang kita bahas tadi. Ya. Segala sistem
baik itu sistem mau transportasi, sistem pendidikan, mau sistem kita mau antri atau belanja di convenience store, itu memang organize semuanya. Jadi tidak ada yang namanya kalau antri itu Menyalip ya. motong shortcut. Ya, Ya sangat-sangat tidak bisa dimaafkan ya. kalau di Jepang. Nggak ada cut the line lah istilah di sana. Cut Ya. the line. Iya, benar sekali. Itu dia. Oke, berikutnya mungkin ini apa ini? Pesan. Jadi pesan kepada generasi muda. Salah satu idola saya yaitu Bapak Ikeda dari Soka Ikeda. Dia juga pendiri Soka University. Dia mengatakan nothing is irredeemable in youth. Rather, the worst mistake you can make when you're young is to give up on yourself and not to challenge yourself for fear or failure. The past is the past, and the future is the future. You should keep moving forward with a steady eye on the future. Telling yourself, I will start from today. I will start afresh from now, from this moment. Jadi ini ya khusus memang bagi kita generasi muda semuanya. Muda di sini ya jelas muda dari segi usia, bukan maksudnya usia itu salah satu hal, cuman jiwa muda. Spirit. Yes. Spirit muda, youthful spirit. Oke. Ya benar-benar hal yang mistake kesalahpahaman yang mungkin kita bisa buat di masa muda itu adalah kita give up atas diri sendiri. Kita takut akan kegagalan. Jadi benar-benar suatu hal yang sangat disayangkan. Kita harusnya terus maju karena mata kita memandang ke depan. Dan dari situ ya betul-betul harus afirmasi ke diri kita setiap hari. Saya mulai lagi hari ini. Seperti itu. Ini mau untuk mewujudkan mimpi ataupun mau mencapai suatu goal juga sangat penting. Iya. Kemudian mungkin berikutnya, arigatou gozaimasu. Ya, ini sangat-sangat sederhana. Ini istilah-istilah yang umum ya, yang dikenal di dunia ya. Iya, ada beberapa hal. Ini bukan hanya kata-kata ya, cuman sumimasen ya pastinya permisi. Kemudian domo. Ya, domo ini bisa terima kasih, sama-sama bisa juga. Terima kasih juga bisa, atau silakan juga bisa. Di Jepang banyak sekali kata yang satu kata 1000 makna. Oke. Kambate ini oke. Semangat. Ishoukeme di sini I will do my best. Jadi ketika mungkin belajar bahasa Jepang, kita bilangnya ishoukeme. Kamu pasti bisa. Will do my best. Jadi berlaku untuk diri sendiri dan lawan bicara gitu ya. Iya, bisa. Lalu di bawah ini ada 2 kata, kaizen. Jadi ini juga saya baru tahu di Jepang. Ini satu istilah yang digunakan dalam bisnis, lebih banyak bisnis di Jepang. Jadi mereka itu punya sistem untuk mau berubah demi satu alasan untuk lebih baik gitu. Jadi inovasi istilahnya. Mungkin bisa dicoba di search tentang kaizen ini, prinsipnya seperti apa. Kemudian ikigai ini lebih kayak kalau ada bukunya yang mungkin kenal, Marie Kondo. Dia seorang ikigai, jadi dia itu nulis buku tentang gimana kita tidying up everything, kita merapikan rumah kita, kemudian kita menyusun mungkin buku itu kita susun dengan baik, kemudian gimana kita arrange rumah, dan itu suatu budaya Jepang yang bisa dilihat bahwa di Jepang itu rata-rata ya sangat rapi gitu, maksudnya dari segi
baik itu tata kota segala macam. Itu sangat bagus, ya bisa kita pelajari. Oke. Mungkin saya lanjut. Ya, silakan. Oke. Ya, ini waktu itu kita mau membahas tentang Hari Guru ya sebenarnya. Ya, Cuman nggak terkejar. ini ada satu pesan juga yang sangat bagus. Jadi inti atau the heart of education exists in the process of teacher and pupil learning together. The teacher drawing forth the pupil's potential and raising the pupil to eventually surpass the teacher. Ini satu quotes yang saya juga ambil dari Bapak Ikeda. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah sebagai, apalagi kita sebagai guru itu, benar-benar memang ingin bahwa murid itu bisa mencapai potensinya, bahkan melebihi apa yang mungkin dari guru itu sendiri miliki atau bisa sharing begitu. Mungkin bisa dilihat di belakang sini, ini ada satu jembatan sebenarnya yang ada tower 2 di belakangnya. Ya. Ya, ini ada melambangkan guru dan murid. Ya. Mentor and disciple. Jadi mungkin boleh ditebak ini, mana yang mentor, mana yang disciple. Kalau menurut Mr. Kisno. Oke, menurut saya sih yang disciple itu yang towernya lebih tinggi ya. Wah, menurut saya. benar nih. Iya. Benar sekali, ya, tepat sekali. Ini Jadi memang. Di mana nih? Gimana? Jembatan Ini di mana? lokasinya di kampus Soka University. Oh gitu. Berarti Ya. itu mengandung monumen yang mengandung filosofi juga ya. Benar sekali, sangat dalam. Jadi selalu guru itu mendukung murid. Ya. Seperti mungkin Uri Handayani ya. Di filosofi kita di Indonesia juga sama. Benar-benar sangat agung sekali. Oke, baik, kita gali sedikit ini ya, quotes terakhir ini ya. Di sini ada kata teacher and pupil learning together. Jadi harus ada kata together ya. Benar. Ya, jadi nggak bisa hanya guru terus yang mencekoki murid dengan knowledge attitude, tapi kalau pupilnya juga nggak berubah, ya bagaimana kan? Berarti guru tetap harus support gitu ya. Dan mungkin sedikit berbeda ya kalau di Indonesia mungkin ya, ini kita ngomongnya to the point aja. Kadang ada guru yang malah kalau diimbangi oleh muridnya itu cenderung hard feeling jadinya. Takut gitu. Iya, takut tertekan gitu. malah. Takut tertekan gitu. Kalau muridnya lebih tahu gitu malah ini. Bahkan kalau muridnya bisa melebihi kapasitas gurunya itu, wah malah jadi uring-uringan gitu. Jadi cukup terbalik ya. Nah, boleh dibahas dari sisi ini nggak, Mr. Hidayat? Iya, ini hal yang sangat-sangat unik sekali ya. Ya, satu dilema juga. Jadi di satu sisi mungkin setiap individu ini nggak memandang baik dia guru atau murid ya. Pasti punya satu ego yang pasti saya bisa lebih baik dari orang lain. Bahkan ini kalau kebawa sama di dalam pendidikan jadi satu masalah juga. Karena guru ini nggak mengharapkan murid itu bisa melebihi dia. Ya. Yang mana kita pelajari di sini ya, pola pikir ini mesti kita bisa pelan-pelan putar balikkan. Dikaizenkan ya. Kaizenkan, ya dengan prinsip itu. Ya, change for the better kan itu kan, change for the better. Benar. Ya, dan itu penting sekali karena masa depan ya suatu saat guru juga akan mungkin pensiun dan tidak mengajar lagi, yang meneruskan siapa kalau bukan muridnya ya. Iya. Benar sekali. Jadi setuju. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini pun sebenarnya meniru tower yang ada di situ. Apa nama monumennya? Di sini monumen sih nggak ada namanya. Mungkin cuman kita sebut aja gitu. Dia ada nama jembatan, cuman kalau monumen kita biasa panggil mentor and disciple. Oke, mentor and disciple. Jadi sebenarnya di talk show ini pun kita sudah menunjukkan itu ya. Kalau nggak salah 10 tahun perjalanan kita bersama, mulai dari Hidayat menjadi mahasiswa saya sampai sekarang malah
gelarnya sudah sama gitu, itu sama-sama menjadi Hanya master begitu ya. oh Bahkan iya iya, saya berharapnya tidak menyangka juga. iya, berharapnya justru malah bisa jadi PhD gitu. Karena di situ juga, apa namanya, kegembiraan saya, apa namanya, kesuksesan saya menjadi guru ya di situ gitu. Bahkan kita bisa ketemu lagi, bisa kolaborasi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya udah nggak Iya ada benar. mentor and disciple, kita sama-sama udah jadi disciple sekarang, saling belajar gitu. Makanya saya juga tertarik gitu ya untuk belajar apa sih yang sudah, diperoleh dari seorang hidayat yang pernah saya ajarin gitu. Ternyata berangkat ke negeri Sakura, dengan segala apa namanya, ya pengetahuan, pengalaman baru gitu. Jadi prinsipnya ya sekarang udah sama-sama disciple gitu, udah sama-sama berada di atas. Jadi justru kalau menurut saya setelah berada di atas itu ya kita harus melihat ke bawah lagi gitu. Karena segala Benar benar. sesuatunya nggak ada yang di puncak. Pasti matahari ketika sudah, in the middle of the day dia pasti akan terbenam begitu. Jadi justru saat kita sudah mencapai puncak kita harus melihat ke bawah lagi. Kita, menerapkan prinsip kaizen gitu ya, change for the better ya tentunya. Mungkin Hidayat akan setuju dengan statement-nya, ya dimulai dari diri kita sendiri dulu berubah gitu ya, terus baru kita bisa merubah orang lain, apalagi sosok seperti kita ini adalah guru gitu ya, kalau guru nggak berubah, ya gimana muridnya mau berubah gitu ya. Jadi yang saya lakukan Iya, sekarang ini pun begitu, saya kembali, down to earth, melihat ke bawah gitu ya, saya berusaha memperbaiki apa-apa saja yang kurang dari bawah gitu ya, karena akan percuma ya menurut saya kalau ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya nggak saya bagi gitu dan saya nggak dorong orang-orang, untuk bisa race juga bahkan melebihi saya gitu. Dan memang beberapa sudah terbukti ya, tapi memang itu berat, beratnya itu ya melawan diri sendiri gitu, kadang ego seperti yang Hidayat katakan atau kadang ada waktu yang nggak bisa kita tolerir gitu ya. Tapi ya pelan-pelan memang little by little, time by time itu bisa dilakukan semua ya, sampai mungkin kalau Hidayat lihat di Instagram saya, ya anak SMP aja bisa loh, iya, jadi presenter di level internasional gitu. Karena kok kita melihat, ih gimana sih luar anak biasa SMP sekali. bisa Iya, ngalahin gua gitu. Lucu. benar benar. Ya tapi itu seperti itu tadi, ada prinsip untuk apa namanya, seperti di Jepang itu, menggali potensi seseorang untuk bisa tahu dia nanti bakal kemana begitu ya. Memang kita nggak bisa Mmm, kasih materi, nggak bisa kasih uang, atau nggak bisa kasih kesejahteraan, tapi kesejahteraan mental dan pikiran itu tetap kita pupuk begitu. Mungkin begitu ya nah, Hidayat ya? Atau boleh iya. ada cerita-cerita pengalaman sedikit Ya bagaimana saya melawan diri sendiri? eee, sebelumnya ya memang benar. Jadi sangat ini sekali, sangat beruntung betul-betul bisa ketemu satu guru, ya, mentor, Mister Kisno, yang dari dulu memang selalu support, baik itu saya semasa kuliah S1, kemudian lulus kuliah saya mau ke mana gitu, saya coba kontak, Ya, tanyakan apa ya, jalan maksudnya research maupun, mhm, rekomendasi segala macam. Dan ini ya satu ikatan guru dan murid yang benar-benar mungkin tidak bisa dibeli dengan uang dan benar-benar tidak ada duanya gitu. Dan itu yang mungkin jadi contoh, mungkin bagi setiap guru juga betul-betul ke siswanya, yang paling penting ya relationship untuk men-support dan mendukung potensi dan juga mimpi seorang murid itu sangat penting sekali. mhm. Tapi pernah ada pengalaman gini nggak ketika Hidayat mau support banget, ada murid yang, aduh cuek aja, begitu aja. Mungkin di Jepang ada terjadi seperti itu nggak? Kalau di Indonesia sih jangan tanya gitu, ada-ada aja. Maksudnya di sekolah ya? Ya di sekolah ataupun mungkin ya pernah pengalaman orang lain gitu, masih ada juga siswa yang alah cuek lah gitu, bahkan, mentolerir waktunya sedikit untuk belajar aja, masih memiliki banyak excuse gitu. Kalau di sini ya mungkin saya masih baru hampir 1 tahun. Terima kondisi. Mungkin murid ini, oh dia berubah ataupun dia mau mengambil satu, eee, hal lain yang dia sukai, ya tidak ada suatu masalah. Cuman artinya kita harus bisa belajar juga untuk mendukung bagaimana caranya tetap bisa sukses di
hal lain mungkin yang dia mau kerjakan. Iya. Maaf tadi jaringan saya agak sedikit bermasalah begitu ya. Oh iya, Oke, ada masalah. ya jadi talk show ini sangat, bermanfaat sekali ya menurut saya. Ini selain reuni antar guru dan murid yang sekarang sama-sama udah jadi murid atau sama-sama jadi guru, dan kita berada di, negara yang berbeda, waktu yang berbeda juga, tapi ternyata nggak menyurutkan semangat kita udah janjian untuk, belajar ya, belajar bareng gitu. Oke, silakan untuk closing statement-nya. Iya, benar sekali. Jadi ya dari banyak hal yang kita bahas di sini, satu hal penting itu dalam hidup memang tidak ada jalan yang mudah. Yang paling penting adalah kita harus menatap setiap hari itu dengan gembira, dengan suatu optimisme, sambut tantangan itu dan bangkit setiap harinya. Kita hargailah kita punya jati diri, potensi, dan gapai mimpi kita. Itu satu hal yang sangat penting yang bagi saya sih, setiap hari itu kita harus mengingat kembali apa yang menjadi misi kita setiap hari. Oke, kemudian di sini sebelum saya tutup mungkin ada satu hal ya, buku yang baik yang mungkin kita bisa share rekomendasi ya. Jadi di sini saya ingin rekomendasi satu buku judulnya Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian. Nanti buku ini mungkin agak sulit ya ditemukan kalau saat ini karena kurang tahu apakah masih dijual, cuma bisa dicek lagi. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu dan ini sangat inspiratif karena membahas tentang filsuf ya, dua filsuf besar dari Asia. Itu Bapak Daisaku Ikeda dan juga mantan Presiden Gus Dur tentang perdamaian dan peradaban. Ya. Untuk Mr. Kisno, saya akan kirimkan buku ini nanti dari Batam. Ada satu buku paket. Bukunya saya akan kirimkan nanti. Ya memang ya agak kepedean sedikit ini. Orang-orang literat itu memang hadiahnya buku, bukan uang ya. jadi literasi itu memang murni pertukaran ide ya, bukan hanya currency exchange. Benar sekali. Iya. Benar sekali. Ya, benar-benar senang sekali bisa share ke semua teman-teman di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Nanti tayangan ini recorded, nanti saya akan posting di channel saya, nanti bisa diakses oleh teman-teman untuk jadi bahan belajar. Jadi bukan hanya bahan tontonan ya, ini talk show kita ini saya jadikan bahan belajar untuk cross cultural understanding. Jadi biar lebih bermanfaat gitu apa yang kita lakukan, nggak sekedar ngobrol basa-basi, ngalor ngidul sana sini, tapi nggak ada hikmah yang bisa dipetik. Jadi sayang sekali kalau kita menghabiskan kuota dan waktu hanya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Oke, terima kasih banyak ke Hidayat Polim, tetaplah jadi disciple dan jadi mentor juga. Kita sama-sama tetap menuju ke sana. Suatu saat. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan dan terima kasih dedikasinya, Mr. Kisno. Ya. Suatu saat ya mungkin kalau bisa sih ya PhD-nya saya berharap di sana gitu. Saya tertarik sekali dengan budaya Jepang yang sangat disiplin gitu, yang sangat berbudaya. Oh iya. Saya nantikan. Ya, nanti bisa share informasi juga untuk teman-teman yang akan lulus S1, yang akan melanjutkan S2, siapa tahu bisa mengikuti jejak Hidayat Polim juga sebagai salah satu yang pernah saya ajari di kelas gitu ya. Ya kadang-kadang memang harus begini, kadang they need magic to ensure that they are capable gitu ya. Mereka butuh keajaiban. Jadi kita bukan nabi, kita nggak bisa menunjukkan keajaiban ataupun mukjizat-mukjizat ya, kita hanya tunjukkan ini loh success story seorang Hidayat Polim yang pernah belajar bareng dengan saya. Ternyata intinya cuma satu, filosofinya cuma satu ya, jangan menyerah, tetap menggapai mimpi, tetap optimis, dan jangan lupa untuk tetap mengalahkan diri sendiri sebelum berubah orang lain. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Dinantikan talk show yang bermanfaat berikutnya. Semoga waktunya juga nggak tight lagi ke depannya. Kita bisa berbagi banyak hal. Oke. Yes, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya, salam pendidikan dari Indonesia. Sukses terus di Jepang sana. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih.